Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mata buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام خصوصا إلى حضرة العالم الفاقه الشيخ أحمد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita manakala kita sedang lelah-lelahnya mencari nafkah di siang hari, lalu kembali ke rumah pada malam hari, dilanjutkan dengan kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu ta'lim dan zikir di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tiada kata, tiada ucap yang paling indah yang patut kita ucapkan selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, nikmat anak yang saleh dan salihah, nikmat rizki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minat dhulumati ilan nur. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala manakala saudara-saudara kita masih melepas lelah di rumah. Bahkan ada saudara-saudara kita yang masih di perjalanan, masih saudara-saudara kita dalam keadaan mencari nafkah. Sungguh Allah sangatlah murah hingga semua Allah atur manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, terutama orang-orang yang mau datang ke majlis-majlis ta'lim adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keimanannya. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saudara-saudara kita yang masih di luar sana, semoga Allah berikan kekuatan iman hingga di dalam kehidupannya tetap dalam keadaan taqarrub ilallah.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dihadiri oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram akhina al-kiram Al-Ustadz Hamzah. Alhamdulillah kita sama-sama doakan senantiasa beliau diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan sehat jasmani dan rohaninya, panjang umur yang barakah, rumah tangga sakinah, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang halal dan thayyib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita berbicara masalah tentang bagaimana kita keluar dari rumah untuk tidak melepaskan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Manakala kita keluar dari rumah, terutama kita akan menuju ke masjid, ke musholla, ke majlis-majlis taklim, juga kita keluar dari rumah untuk mencari nafkah, baik bapak dan ibunya, anak-anak kitanya yang sudah mencari nafkah, maka jangan pernah lepas daripada yang disunnahkan oleh baginda Nabi, yaitu membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Manakala kita berdoa kepada Allah, keluar dari rumah, yang diakhiri kita terkadang khawatir tentang apa yang ada di dalam rumah, baik keluarga, istri, anak, cucu, mantu, kita khawatir. Terlebih-lebih harta benda kita yang ada di rumah, sangatlah kita khawatir akan keselamatan keluarga dan harta kita. Kadang kita lupa akan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, bahwa kalimat Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang, adalah Allah yang maha menjaga kita, keluarga kita, termasuk harta kita yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Guna untuk apa? Untuk merealisasikan hidup kita di dunia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk hidup lebih mapan dan istiqamah dalam keimanan, membawa agama Islam yang baik yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hendaklah kita sebagai makhluk Allah, umat Islam, sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus ridha dan ikhlas menjunjung tinggi membawa agama kita, yaitu agama Islam yang telah diwariskan, diwasiatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam adalah agama tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Jadi Islam ini adalah agama yang paling tinggi, dan tidak ada agama yang paling tinggi selain agama Islam. Konon bahwa agama Islam adalah agama yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Allah menitipkan, memberikan kepercayaan amanah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa agama Islam yang di dalamnya banyak tentang hukum-hukum Islam, furu'iyah, pokok-pokok agama, termasuk di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam berdoa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita. Maka kita selaku umatnya hendaklah kita mengikuti apa yang telah diwasiatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita ingin menjadi umat yang terbaik darinya, perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan jangan lupa kita mengikuti langkah-langkahnya, sunnah-sunnahnya ketika kita keluar dari rumah, baik untuk usaha maupun untuk ibadah kepada Allah. Maka ucapkanlah kalimat Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Faqad qadamna ma yaqulahu idza kharaja min baitihi ila ay mawdi' kharaja.
Jadi di bab ini dijelaskan bahwa babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Menerangkan bab ini tentang apa yang diucapkan ketika kita menuju ke masjid. Sudah dijelaskan yang terdahulu bahwa apabila kita keluar min baitihi dari rumah menuju ke tempat-tempat yang dimana kita keluar yang kita tuju, wa idza kharaja ilal masjid, dan ketika keluar kita dari rumah ke masjid, wa yustahabbu ayyudham ilal dzalik. Jadi kita disunahkan untuk menambah doa kita. Nah, selain daripada doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, kita juga untuk menambah, menyempurnakan, lebih utama lagi dengan doa-doa daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan di dalam kitab-kitab yang sahih, baik kitab Muslim. Di dalam hadis dijelaskan hadis Abi Ibnu Abbas radhiyallahu anha di dalam nginapnya Ibnu Abbas fi baiti di dalam rumahnya bibinya yang namanya Maimunah. Itu beliau melihat dan beliau melaksanakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu Rasulullah dilihat oleh Ibnu Abbas. Rasulullah itu dalam tahajudnya melepaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang paling suci di muka bumi ini, yaitu makhluk Allah yang paling sempurna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang konon maksum daripada segala dosa, beliau masih mampu dan mau melaksanakan ibadah di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam itu qiyamul lail tidak seperti kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas dari kegalauannya, ia menuju ke hadirat Allah dengan cara beribadah, qiyamul lail, bertahajud di tengah akhir malam. Beliau membaca suratnya sangat panjang, hingga dengan panjangnya ia membaca surat dalam sholat itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah sholatnya sampailah tiba pada saat-saat terdengar suara azan. Ibnu Abbas menyaksikan Rasulullah sholat di akhir sepertiga malam sampai menjelang subuh. Lalu kemudian berkatalah Ibnu Abbas, fa'adzana al-mu'adzin, sampai terdengar suara azan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, yakni subuh, yaitu azan subuh. Fa kharaja ila sholati, maka Rasulullah keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk mendirikan sholat. Wa huwa yaqulu, dan ia mengucapkan kalimat doa yang kemarin kita baca, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Udah ada yang hafal belum? Belum. Ya, padahal kemarin udah dibaca, suruh dihafal, dihafalin. Makanya kalau ngaji direkam, nggak apa-apa direkam. Ya, kita bukan belajar dari HP, itu namanya duplikasi. Ketika ngaji untuk apa? Untuk dimutolaah di
di rumah. Jangan habis ngaji setelah pulang ngaji SMS yang enggak. Bagusnya pulang ngaji kita mutolaah pelajaran kita yang malam ini atau minggu lalu kita pelajari. Nah, itu baca tuh. Nah, bacanya di saat bagaimana? Di saat kita keluar dari rumah kita baca. Ya, itu doa. Awas jangan salah, jangan nanti udah di masjid baru dibaca. Tapi ketika kita keluar rumah, ketika kita menuju ke masjid, ke musola, itu kita baca. Ya, kalau saya didawamkan tetap dibaca itu antara subuh dan maghrib dibacanya. Jadi bacanya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Kalau kita dawamin insyaallah hafal ya. Kalau baca agak gok kadang-kadang, tapi kalau dihafal mah hafal insyaallah. Juga diriwayatkan daripada kitab Ibnu Sunni dari Bilal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila shalat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah menuju ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Qala Rasulullah pun mengucapkan kalimat Bismillahi amantu billah. Dengan nama Allah amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita berpasrah diri kepada Allah. Manakala kita sudah keluar rumah, kita berpasrah diri kepada Allah. Ya. Sebut asma Allah. Akui bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal diri kepada Allah dan berpasrah diri. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya aku untuk melaksanakan ibadah kepada Allah melainkan atas kekuatan dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada daya dan upaya aku melaksanakan kemaksiatan ya, untuk menghindari kemaksiatan melainkan atas apa? Kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ngaji diulang-ulang biar pinter. Jangan ngaji kadang-kadang mendesis mulu kayak ular. Udah kesel aja kalau ngaji. Ya, jadi apalin tuh minimal Allahumma ij'al fi qalbi nur wa fi lisani nur waj'al fi sam'i nur waj'al fi basari. Itu diapalin. Waj'al min khalfi nur wa min amami nur waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Lalu kemudian Rasulullah ketika keluar dari rumah menuju salat baca Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah keluar dari rumah bukan karena apa? Bukan karena sombong, bukan karena ujub takabur, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Ia keluar dari rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ia keluar hanya untuk apa? Mengharap ridha Allah dan takut akan daripada siksa Allah. Dan Rasulullah yang maksum masih minta sama Allah perlindungan, as'aluka an tu'idhani minan nar. Jadi Rasulullah keluar dari rumah selain berdoa, ia bukan karena sombong, ia bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tapi Rasulullah keluar beribadah hanya untuk mengharap ridha Allah dan takut akan apa? Akan amarahnya Allah. Bahkan Rasulullah yang maksum daripada dosa tetap ia memohon kepada Allah untuk berlindung daripada
minan nar, yaitu daripada api neraka. Dan Rasulullah selalu minta, padahal Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah wa tudkhilanil jannah, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu. Padahal Rasul sudah dijamin masuk surga. Lah kita yang belum tentu masuk surga, pasti masuk neraka, masih males doa, malah terkadang leha-leha. Dianggap ibadah kepada Allah hanya sebuah mainan, bahkan mainan dianggap serius, bahkan merupakan sebuah kewajiban. Ini namanya terbalik apa terpulang? Terpulang. Nah, maka bangkitkan keimanan kita manakala ada amar, ada perintah dari Allah dan Rasulnya, seberat dan seringan apapun minimal kita lakukan selama kita masih ada nyawa kita, selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, ikuti anjuran daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, itu tadi yang minggu lalu kita bahas. Untuk selanjutnya mari kita bahas walaupun sedikit di bab yang selanjutnya. Ini babnya bab yang ke-20, babu ma yaqulahu inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Bab ini menerangkan tentang apa yang diucapkan inda dukhulil masjid, ketika masuk ke masjid, wal khuruj minhu, dan keluar minhu daripadanya. Maksudnya keluar dari masjid. Jadi kita nggak boleh su'ul adab. Di dalam masjid kita harus ada penghormatan, menghormati masjid. Manakala kita sudah masuk masjid, itu juga kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kadang masih ada banyak di antara saudara-saudara kita yang masuk ke masjid langsung tiduran, malah bukan sholat, melepas lelah. Begitu indahnya Baitullah, rumah Allah. Untuk apa? Untuk ibadah. Hingga mereka ketika masuk masjid bukan melaksanakan sholat penghormatan kepada masjid, tahiyatul masjid, kadang ia saking lelahnya langsung tiduran, bahkan sampai tertidur. Nah, siogyanya kalau kita memang menghormati masjid, sebelum kita masuk masjid juga ada doa. Maka bab ini menjelaskan tentang yang dibaca manakala kita masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid. Yustahabbu ayyakul, dianjurkan, disunahkan sesungguhnya mengucapkan kalimat a'udzu billahil azim wa fi wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tuh, itu apa? Doa ketika kita mau masuk masjid. Kata Rasul, yustahabbu, disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung. Hadapkan wajah kita ke wajahnya Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia, yang memiliki kerajaan yang sangat agung, yaitu kita mohon perlindungan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Setelah baca itu lalu kita ucapkan alhamdulillah. Jadi disunahkan kalau kita masuk masjid nih, ya, sebelum masuk kita sudah baca a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Terus kita ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya.
Kita berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Hadapkan wajah kita kepada Sang Al-Khaliq yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai kerajaan yang terdahulu, yaitu kita daripada setan. Kita mau perlindungan kepada Allah, setan yang terkutuk. Lalu ucapkanlah, pujilah Allah dengan pujian kalimat Alhamdulillah. Hafal nggak tuh? Hafal nggak kira-kira? Gampang ngapalinya, wong kita sering kalau mau ngaji bacanya a'udzubillah minasyaitonir rajim. Tapi ini mah beda. A'udzubillahil azim. Tuh, baru kemudian ditambah wabi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Coba bareng, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa mau masuk, Mas. Namanya kalimat isti'adah, artinya mohon perlindungan kepada Allah. Hadapkan wajah kita kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Karim, yang mempunyai kerajaan, ya. Maka mohon kita berlindung daripada syaitan. A'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau selesai baca minasyaitonir rajim, baru alhamdulillah. Usap ke wajah kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu. Apalagi yang disunahkan setelah mengucapkan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, bisa disamper lagi hirobbil alamin, nggak apa-apa. Walaupun di sini tulisannya cuma alhamdulillah, lebih bagus, lebih utama kalau hirobbil. Segala puji bagi Allah hirobbil alamin, yang menguasai seluruh, atau yang memiliki seluruh, atau yang merajai seluruh alam, yaitu Allah. Lalu kemudian disambung dengan baca sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bisa kali sholawat mah, bude apal sholawat mah. Piye si sholawat teh, nek sholawat ya orang mesti sing ono ning tulisan kiye. Kiye apa iki ya? Jadi nggak mesti ikutin yang ada di tulisan ini. Jadi kalau di tulisan ini mah sholawatnya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Lebih ringan, lebih pendek dibanding apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau baca ada sayyidinanya bagaimana? Ya boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Seumpamanya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Tapi kalau tulisannya di sini nggak ada sayyidinanya, ya. Tapi ikutin aja, karena memang Rasulullah anjurkan baca sholawatnya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu ya. Jadi mau masuk tuh kita bacanya apa tadi tuh? A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Habis sholawat langsung kita doa sama Allah, mohon ampun kepada Allah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatika. Baru tahu kan? Baru tahu, yakin. Orang tadinya bukannya belajar malah jadi beludus.
Apa tuh beludus? Masuk masjid langsung masuk. Kadang-kadang gak sholat tahiyatul masjid, langsung aja duduk. Kadang dia tiduran. Kadang kalau ibu-ibu mah habis masuk masjid ngobrol, ngomong. Iya gitu kan. Jadi baca a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika ya Allah. Allahumma ighfir li. Allahumma ya Allah, ighfir li, ampunilah dosa-dosaku. Dhunubi, ampunilah dosa-dosaku. Waftah li, dan bukakanlah untukku abwaba, pintu-pintu rahmatika, pintu rahmatmu ya Allah. Dalam hatinya ngomong gitu tuh. Kita minta ampun sama Allah. Allahumma ghafir li dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Waftah li abwaba rahmatika, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku ya Allah. Itu doanya. Ya. Jadi habis minta ampun baru kita minta sama Allah dibukain pintu rahmat buat kita, pintu kasih sayang buat kita. Summa yaqulu bismillah, kemudian setelah mengucapkan Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika, summa yaqul, kemudian ucapkanlah bismillah. Tulisannya cuma bismillah tapi enggak ada beratnya, enggak ada susahnya kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau bacanya bismillah doang? Iya boleh, karena memang di sini tulisannya juga cuman Bismillah dengan nama Allah. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lawan nyebut asmane Allah, kang ulas ing dunia tur kang asih ing akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah baca itu Bismillahirrahmanirrahim, wa yuqaddimu rijlihi al-yumna, diduluin ngelangkah kaki kita fil dukhuli, masuk ke dalam masjid. Diduluin kaki kita yang kanan masuk ke dalam masjid tuh. Jadi habis doa a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika, bismillahirrahmanirrahim. Langkahkan kaki kita yang kanan dulu masuk ke masjid, kaki kita yang kanan. Wa yuqaddimu al-yusra fil khuruji, dan dahulukan kaki kiri kita ketika kita keluar dari dalam masjid. Artinya masuk kanan, keluar kiri. Kalau kata orang mah kalau ngedengerin ngaji, masuk kanan, keluar kiri. Enggak nyimpen di otak, enggak nyimpen di hati. 12 angine wes bablas angine. Yang masuk kanan kuping keluar kiri itu kalau ditanya minggu lagi apa enggak? Ya, karena apa? Masuk kanan keluar kiri, kudunya masuk kanan disimpan dulu di otak, masukin ke hati, set, balik lagi baru keluar kiri gitu. Baca. Masuk kita ke dalam masjid, setelah doa didahulukan dengan kaki yang kanan, keluar baru didahulukan dengan kaki yang kiri. Wa yaqulu jami'a ma dzakarnahu, dan diucapkan semuanya apa yang telah diucapkan, illa annahu yaqul, kecuali sesungguhnya yang diucapkan itu abwafa fadlika, sebagai pengganti rahmatika. Jadi kalau masuk kita bacanya Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Tuh masuk tuh.
Tapi kalau keluar, Allahumma ghfir li dhunubi. Apa tuh lanjutnya? Waftah li abwaba fadlika. Diganti. Kalau masuk rahmatika, kalau keluar fadlika. Jadi kalau keluar bacanya Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika. Tuh. Itu dari Rasulullah. Maka untungnya kita ngaji dan orang-orang yang mau ngedengerin ngaji itu ilmu namanya. Coba kalau kita kagak ngaji boro-boro ya, ngerti mau masuk masjid bagaimana, keluar dari masjid bagaimana, maksudnya bacaannya. Bagaimana sih kalau keluar dibaca nggak seperti apa yang dibaca seperti kita masuk? Baca itu lebih utama. Artinya ketika kita masuk baca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua, keluar juga baca seperti itu. Cuman di akhir doanya Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlika. Nah, bedanya rahmatika sama fadlika gitu. Sama itu. Ya. Doa daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu fadlika? Pengganti daripada kalimat rahmatika gitu. Rawaina diriwayatkan pula kepada kami an Abi Hamid dari Abi Hamid atau Abi As-Sayyid radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallimu 'alan nabi." Falyusallim ma'alan nabi. Jadi di dalam keterangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dakhala ahadukum, salah satu di antara kamu masuk ke dalam masjid, falyusallim, maka sholawat. Ini bukan salam ya, tapi sholawat gitu. Bacanya sholawat dulu kepada alan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat dulu ya. Ini keterangan daripada Abi Ahmad ya, bahwa salah satu di antara kamu apabila masuk masjid maka bersolawatlah ala Nabi, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat summa liyaqulu, kemudian ucapkanlah ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Sama tuh ya, bacanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, maksudnya untukku. Lalu kemudian wa idza kharaja falyaqul, dan apabila kamu keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tuh, sama aja, tinggal pilih mana yang mau dibaca di antara yang keterangan di atas sama yang di bawah, itu sama. Cuman artinya kita salah satu aja. Jangan semuanya dibaca, salah satu aja. Satu juga kadang-kadang kita kagak apal-apal karena nggak mau ngapalin. Ketika masuk kita, salah satu di antara kita masuk ke dalam majlis, baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ketika kita keluar bacanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Tuh ya. Nah, artinya orang ngaji itu sebetulnya harus punya semangat. Yang pertama kita cerdas, kedua semangat, ketiga sabar, keempat punya bekal, kelima cari guru yang bisa bikin kita pinter, yang keenam yaitu waktu ngajinya yang
lama. Ini mah boro-boro ngaji yang lama, buyar pikirannya. Hatinya gundah gulana kepikiran yang di sono. Tapi kalau ngaji mah memang gitu, emang siapa yang goda setan. Makanya kita apa? Minta belakang kita nur, minta depan kita nur gitu. Dijaga oleh Allah syaitan kita. Coba lihat, kalau orang ngaji tuh rata-rata duduknya kosak, kasek, kanan, kiri, nyender lagi, lagi. Banyak kalau ngaji mah. Tapi kalau kita iseng-iseng main catur, main gaple khusus serius, kuping dijepit juga sampai bekak nggak berasa, pas sampai rumah ambil kencur. Itu kalau main-main mah nggak berasa, karena kita ditemenin iblis. Iblis itu setan itu bukan makhluk tapi sifat. Maka di mana-mana ketika kita sedang marah, ketika kita sedang ghadab, kita ini tergolong bukan makhluk, kesifatan setan. Tuh. Bagaimana caranya supaya kita nggak mudah marah? Ayo kita banyak pikir kepada Allah, bersolawat kepada Allah, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kita tuntut ilmu yang banyak, pasti walaupun atu juga nyantol. Ini mah tuntut ilmu kagak, begadang mah iya. Giliran sakit, ya Allah, palaku sakit. Giliran nggak ibadah, pas sakit, nyebutnya siapa? Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Masih bagus. Kalau sakit kita masih bisa nyebut asma Allah. Kenapa? Perlu diketahui bahwa sakit itu adalah sebuah ampunan dari Allah. Hidup adalah ujian, sakit adalah ampunan. Waktu kita sakit dicabut tuh dosanya sedikit-sedikit. Tapi ketika sakit kita ingat kepada Allah, sholat, zikir. Karena sholat baru sakit masih wajib. Sampai tenggorokan kita, kalau masih napas kita ada, kita masih tenget, kita masih kenal, kita masih paham sama saudara-saudara kita yang di samping kita, kita masih wajib sholat. Maka kata Allah, manakala kita sakit itu ada sebuah penebusan dosa. Caranya bagaimana? Waktu sakit dekat kepada Allah, banyak istighfar, sholat, zikir, sholawat kepada Nabi, baru dikurangin dosanya. Tapi ibadah enggak, apa enggak, waktu sakit Allah, sholat kagak, kira-kira deh cabut enggak dosanya? Ya kagak, malah mah Allah tambah sakitnya, tambah ngegrog-grog. Allah 3 hari nggak baik-baik, buset dah gua sakit lagi aja nggak sembuh. Allah. Ya, jadi kudunya kita udah, ini zaman akhir, banyak orang yang berperilaku edan-edanan. Ayo kita fafiru ilallah, kembali kepada jalan Allah. Yuk kita sama-sama tobat, belajar tobat. Dari yang gak pernah sholat, yuk kita sholat walaupun yang 5 waktu. Setiap harinya baru kita jalan 1 waktu, 2 waktu. Ya pelan-pelan nanti kalau Allah tumbuhin iman kita, insya Allah yang 5 waktu kita jalanin. Yang malas ngaji juga bakal demen ikut ngaji. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala umat muslimin muslimat di dunia ini, khususnya orang-orang yang masih gak dengerin ngaji di sini nih, mudah-mudahan dibuka pintunya, yuk kita bareng-bareng ngaji. Ya demikian. Apabila ada kata ucap yang salah, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dulu mau dengan pulang?